Bapak Ibu pembina OSN, jadi tanggal 11 kemarin kita mendapatkan pengumuman terkait nama-nama peserta OSNK yang lolos ke OSNP di tahap kedua ini. Dan setelah saya cek nama-nama pesertanya, ternyata bukan hanya kabupaten yang kemarin sempat terkendala, yang nama-nama pesertanya tidak muncul sama sekali di tahap 1, ternyata termasuk kabupaten saya pun yang nama pesertanya sudah muncul di tahap 1, ternyata ada penambahan Bapak Ibu. Nah, setelah saya cek di adendumnya, yang semula masing-masing bidang itu lolosnya adalah 5 peserta. Ini saya cek di adendumnya, ada perubahan Bapak Ibu. Jadi kuotanya yang semula MAPEL IPA 5, Matematika 5, IPS 5, sekarang kuota maksimal peserta per kabupaten adalah 18 peserta untuk bidang matematika, 15 peserta untuk bidang IPA, dan 20 peserta untuk bidang IPS. Nah, karena ada penambahan peserta, sedangkan saya sudah selesai melakukan pemetaan kemarin di tahap 1, artinya saya harus menambahkan peserta yang di tahap kedua ini. Nah, ini saya login dulu ke web komunikasi saya, HJPLP. Nah, jadi saya selaku admin kabupaten, kembali saya, ini kan ada tambahan Bapak Ibu, kemarin yang lolos saya beberapa, sekarang menjadi 21 sekolah. Nah, ini tadi karena saya sudah memetakan Bapak Ibu, semuanya saya buat ikut, kemudian hanya 1 sekolah saja yang saya buat mandiri, ini. Kemudian yang lainnya adalah menumpang ke sekolah tersebut, ke sekolah utamanya. Nah, setelah selesai dipetakan, berikutnya adalah untuk nama pesertanya, coba kita lihat apakah ada penambahan. Nah, dari 15 menjadi 53 Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kalau misalkan kartu loginnya muncul, saya cek. Nah, ternyata begitu saya selesai memetakan, kalau tahap 1, kalau kita belum upload SK pemenang, kita tidak bisa download kartu login. Nah, sekarang otomatis nama-nama peserta itu yang tahap 2 muncul kartu loginnya Bapak Ibu. Nah, ini untuk uji coba di tahap kedua nanti tanggal 14 sampai 15 Juli SK-nya. Nah, kemudian coba kita lihat di Q&A OSN 2026. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu di OSN B. Ini dia. Pertama, apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti OSNP? Jadi, siapkan fakta integritas, SK pengawas silang, SK pemenang kabupaten. Nah, SK pemenangnya kemarin sudah kami upload, jadi sudah bisa muncul kartu loginnya. Bagaimana cara jika kartu ujian tidak dapat dicetak atau diakses? Pastikan poin nomor 1 sudah diunggah seluruhnya. 3. Apakah pelaksanaan OSNP dilaksanakan 1 titik sesuai panduan? Iya. Bagaimana jika tidak ada anggaran dan atau dinas provinsi tidak mengakomodir? Jawabannya adalah silakan dapat melaksanakan 1 titik kabupaten kota. Jika tidak bisa karena alasan yang sama, silakan melaksanakan di 1 titik kecamatan. Dan jika tidak bisa, silakan melaksanakan di sekolah masing-masing dengan tetap ada SK pengawas silang dan live streaming YouTube. Kemudian, apakah ujian ini wajib dan mempengaruhi nilai? Jawabannya adalah tidak. Apakah pengawasan silang boleh dari satuan dinas pendidikan kabupaten, kota, atau provinsi? Jawabnya adalah boleh. Dengan tetap fakta integritas dan SK pengawas silang diisi pada akun web komunikasi sekolah yang diawasi. Berikutnya, dalam adendum panduan, proctoring pengawasan menggunakan live streaming YouTube.
apakah sama dengan pelaksanaan OSNK? Benar, sama dengan pelaksanaan OSNK, yaitu dengan pengawasan live streaming. Kemudian poin 7, apakah ada tes susulan jika ada peserta yang ada agenda lomba lain atau kegiatan lain? Jawabnya adalah tidak ada. Di poin 8, apakah masih bisa melakukan pemetaan status pelaksanaan? Jawabnya adalah masih bisa. Berikutnya, bolehkah akun live streaming YouTube menggunakan akun selain satuan pendidikan? Jawabnya adalah dapat menggunakan akun satuan pendidikan dan akun dari unsur satuan pendidikan. Berikutnya, apakah jika tidak ada live streaming akan dapat menggagalkan peserta? Jawabnya adalah benar. Tidak live streaming berarti tidak lengkap secara tata laksana administrasi. Poin 11, apakah ada penamaan judul live streaming? Nih ada. Jadi SMP dulu 2026, tingkatnya SD atau SMP, NPSN-nya, nama sekolahnya, asal kabupatennya, bidangnya apa. Jadi sama seperti OSNK kemarin, hanya saja ini diganti dengan OSNP. Berikutnya, apakah ada syarat ketentuan minimal live streaming YouTube? Jawabnya adalah ada. Durasi siaran langsung minimal harus sama dengan durasi pelaksanaan tes dan tidak dapat dinilai jika durasi siaran langsung dan atau rekaman kurang dari 40 menit. Kemudian kapan waktu pelaksanaan OSNP? Untuk SD ada tanggal 20 Juli, SMP tanggal 23, SMA 27, 28, dan tanggal 29. Kemudian yang tidak bisa ikut technical meeting, apakah ada rekaman kegiatannya? Ada. Akan dicantumkan tautan di akun web komunikasi masing-masing. Berikutnya, pengumuman SD dan SMP tahap 2, apakah menggantikan nama yang sudah diumumkan pada pengumuman tahap 1? Jawabnya adalah tidak. Bukan menggantikan tetapi menambahkan. Nah, berikutnya apakah sudah bisa melakukan pemetaan status pelaksanaan? Jawabannya adalah pemetaan bisa dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026. Jadi dimulai dari hari ini Bapak Ibu. Di mana kami dapat informasi update tentang OSN? Jawabannya adalah di web Puspernas, web komunikasi ANBK, Instagram Puspernas, dan saluran informasi WhatsApp OSN. Seperti itu Bapak Ibu.